Halo, selamat malam cucu-cucuku sekalian. Oke, jadi Mbah ini akan berikan update untuk agenda minggu depan yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama adalah ASI, ya. ASI itu nanti akan kamdit tanggal 13 hari Senin. Ya, jangan keliru, kamditnya 13, jadi kamu pegang sampai tanggal 13. Kemudian yang kedua adalah SMGR dan Telkom di hari yang sama tanggal 15, kamdit. Untuk MTEL kita belum dapat informasi kapan dia kamdit, ya. Itu yang minggu depan ya, yang akan kamdit minggu depan. Jadi jangan sampai kelewatan. Kemarin ada yang terlewat Tugu ya, tapi Tugu memang grafiknya sudah di atas banget, udah nggak bisa dikejar walaupun yieldnya sangat menggiurkan. Ini kita kelewatan ya untuk Tugu ya. Tapi memang situasinya memang berbeda banget, banyak saham-saham bagus yang turun, jadi kita malah bingung mau beli yang mana ya. Oke, nah kalau kalian lihat secara grafik ya, keempat saham ini ASI, MTEL, SMGR, Telkom semua sedang di bawah, sedang dibottomkan. Ya, jadi ini posisi yang bagus untuk beli. Ketika kita lihat gap ini ya. Jadi yang MTEL itu mendekati harga terendah setahun yang lalu ya, gapnya 20. Kemudian SMGR juga gapnya 30, Telkom gapnya 120. Telkom ini sudah agak mantul naik ya. Kemudian kita lihat ke PBV-nya. Dari PBV-nya ASI 1,06, MTEL 1,36, SMGR ini paling murah 0,69, Telkom 2,15. Ya, oke. Di sini Mbah akan buka ya, ke bawah dikit, sorry, bukan ini. Nah, untuk pair ya, pairnya ASI 6,2, MTEL ini pairnya tinggi, tapi nggak apa-apa, memang ini posisinya grafiknya lagi rendah. Kemudian SMGR pairnya 14,5, Telkom 12 ya. Kemudian untuk NPM semua positif ya. Yang paling kecil SMGR 5%, lainnya di atas 10 semua ya. Di atas 10, kemudian debt equity rasionya juga masih sehat semua ya. EPS-nya juga bagus ya. Kemudian dividennya ini ya. Ini yang penting, dividennya ASI itu 421, MTEL itu nanti estimasi masih 24, SMGR dan Telkom sudah diumumkan 85 dan 179. Ya. Ini untuk SMGR dan Telkom ya. Untuk yieldnya, yield yang paling gede ASI 8,21 dan yang kedua adalah Telkom. SMGR ini paling kecil ya. Jadi memang dia yieldnya kecil. Jadi kalau berburu ya berburulah secara prioritas ya ASI dulu, kemudian Telkom dan SMGR. Ya, nah besok yang dikejar untuk hari Senin ya sementara ngejar ASI dulu. Semoga nanti setelah itu nggak terlalu banyak dibanting, di hari Selasanya bisa kita oper ke Telkom ya. Kalau Telkom sama SMGR udah gak kekejar ya, dia udah melanting naik ya udah ke MTEL saja. Itu kira-kira skenarionya. Nah, sekarang kita akan lihat grafiknya ASI ya. Oke ya, grafik ASI selama seminggu ini dia nggak didongkrak naik ya, malah hanya di sekitar ini, kemarin closing di 5125. Ya semoga nggak naik-naik banget, jadi kita yang belum punya barang masih kejar, bisa mungkin coba tawar di 5.000, 5.050 sampai 5.150 lah. Ya itu, jadi kalau mau nawar di sekitaran itu aja. Semoga tidak naik lagi. Ya kalau mau coba tawar ya di sini.
Ya, yang mau cari barang coba tawar di 3 harga ini aja. Oke. Kalau dia turun lagi ya sudah, berarti kita bisa serok lagi bahwa nanti di X date dia akan di dividen trap itu udah lumrahnya perburuan dividen juga seperti itu, tapi dari pengalaman yang sudah-sudah kalau AC itu akan recover dalam 15 sampai 20 hari trading, akan balik lagi. Ya, jadi langkahnya nanti kalau di dividen trap nggak usah panik, kita lihat dalam 1-2 hari, kemudian kalau kita bisa averaging down ya di averaging down sambil nunggu nanti dia mantul di harga HPP kita yang sudah lebih rendah. Nanti kita jual impas atau jual di untung sedikit ya. Itu strateginya. Semoga paham, kalau nggak paham ya tolong diulang-ulang karena Mbah sudah sering ajarkan jurus ini. Oke. Kemudian untuk SMGR kita lihat dulu, tapi Telkom dulu ya. Telkom dulu yang kita lihat seperti apa grafiknya. Oke, untuk Telkom. Nah, Telkom seperti ini grafiknya. Dia akan come dividennya di nanti ya 15 X-date-nya 16, berarti dia akan come date-nya di 15. Udah deket banget. Harga masih cukup cengli ya. Kemarin terendah dia itu di 2960 ya, kita nggak bisa dapat di situ ya udah nggak apa-apa, kita tawarnya kalau mau berburu MTEL ya tawar aja, coba tawar di 3 maksimal di 3150, terus tawar di 3000, terus bawahnya di auto buy aja di 2960, siapa tahu ya. Kali aja ini tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana harga digoreng naik, ini kok malah harga tidak digoreng ya. Jadi harga cukup cengli untuk beli. Paling yang nanti bikin kaget ya ini dividen trap-nya. Ini masih di dalam kolor Superman ya. Oke, ini untuk Telkom ya. Ini harga masih cukup cengli ya karena secara valuasi tadi kan PBV-nya kan rendah kan ya. Oke, dan ini harga yang dasar kemarin di tahun 2021 ya di kisaran ini. Ya, oke ya. Untuk Telkom nggak ganas-ganas banget ini memang. Cuman kemarin turunnya pusing ya, yang udah terlanjur ngambil di atas ketinggalan jauh ya. Oke, Mbah juga ketinggalan, tapi memang begitu ya. Ayunan ini tinggal kita lakukan averaging down untuk mendekati dengan harga terkini. Tapi jangan averaging down turun 1% kamu averaging down, jangan ya. Selama di bantal ini loh. Ya, pakai jurus bottom fishing. Caranya ya mestinya sudah tahu ya, sudah sering Mbah sampaikan. Kemudian kita lihat SMGR ya. SMGR. Nah, ini SMGR ini nanti dividennya akan bagi di sini kan. Di 15 juga nih. 15 nih dia nanti bagi dividen. Saat ini sedang dibottomkan. Nah, ini bagus banget malahan. Cuman memang dia dibottomkan karena yieldnya kecil ya. Tadi kenapa dia dibottomkan ini nggak laku ini. Karena yieldnya kecil ya, sehingga banyak yang nggak mau pegang. Jadi ketimbang dia rugi, maksudnya dapatnya kecil, mereka lebih baik jual rugi. Mungkin banyak yang lepas barang dengan pertimbangan itu, butuh cash flow-nya mereka jual rugi, mau dioper ke ASI. Dugaan Mbah kira-kira begitu. Ya, jadi yang SMGR ini pada dilepas, pada dilepas karena mungkin duitnya akan dioper ke ASI. Dugaan Mbah begitu. Jadi dua ini tadi, si SMGR dan Telkom itu pada dilepas karena mereka pada mau berburu ASI ya. Cukup cengli kan ya kalau kita lihat ini kan.
ASI 8,21. Kalau kamu punya duit di sini kan lebih baik dioper ke ASI kan, cingli kan? Ya, yang punya Telkom juga, wah daripada dapat segini dah, mereka ngejar ke ASI dulu. Ya, dugaan Mbah begitu. Sehingga SMGR sama Telkom dapat tekanan turun. Nah, kita nanti lakukan ASI-nya jangan di all in lah. Ya, ASI-nya itu maksimal 80% dari anu aja, 80% dari portofolio, lalu Telkom kamu kasih 20%. Kira-kira seperti itu strateginya. Jangan all in ya, karena kita juga nggak tahu nanti setelah exit ASI-nya turun berapa. Nanti kan duitnya kalau turunnya kebanyakan mau kamu oper ke Telkom kan nggak bisa. Ya, tapi kalau kamu bisa ambil dua saham ini, kan dari ASI kamu dapat 8%, dari Telkom dapat 5%, total 13%. Ya, yaitu 8,21 sama 5,8 berarti berapa? 14% nih. Kalau kita bisa ambil dua-duanya. Ya, ASI dan Telkom kalau bisa ambil dua-duanya kan berarti sudah dapat ngumpulin 14%. Ya, kira-kira begitu. Ditambah nanti cadangan dari MTEL. Ya, kalau MTEL ini Mbah ngejarnya bukan di dividennya, tapi mau ngejar pada di rock climbingnya. Oke ya, seperti itu. Terus kita nanti habis ini Mbah akan sambung untuk perbankan ya. Oke, itu dulu ya. Semoga bermanfaat.